Halo teman-teman, kembali lagi bersama Eno Enoe. Kali ini Eno Enoe akan berbagi pengalaman-pengalaman yang telah Eno Enoe punya begitu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa di-share ke teman-teman dan dikasih teman-teman dikasih infonya ya, bahwa channel Eno Enoe ini membagikan pengalaman tentang perlebahan. Nah kali ini saya bersama istri saya, karena ngikut ke ladang, saya akan mengasih ilmu pengalaman saya. Saya udah bilang sama teman-teman, nanti kalau misalnya saya ada waktu, saya akan membagikan kayu apa yang tepat untuk pemasangan lebah begitu ya. Nah, jadi begini teman-teman, untuk pemasangan kayu, buat kayunya itu biar lebah cepat masuk. Terutama memilih kayu itu hal yang kita pilih. Biasanya saya yang melakukannya itu kayunya yang penting kering teman-teman ya. Jadi kira-kira kayu apa yang dilarang atau kayu apa yang biar lebah cepat masuk secepatnya gitu ya, agar lebah cepat masuk dengan secara singkat begitu. Dan pakainya apa begitu ya. Nah oke, kita bahas dulu kayunya dulu ya, kira-kira kayu apa begitu. Kalau saya pribadi memasang kayu itu bebas kayunya, bisa kayu sengon Jawa ya, bisa pakai kayu randu atau kayu jati putih, kayu saman. Dan nggak tahu kalau di tempat-tempat teman-teman, saya nggak tahu kayunya namanya apa itu, nggak paham ya. Yang jelas kalau di sini itu kalau kayu randu itu berarti kayu yang namanya kapuk ya, itu juga bisa singkat cepat banget. Dan yang paling cepat itu kayu sengon Jawa teman-teman, udah dijamin paling cepat sesingkat mungkin, itu yang saya alamin. Dan kayu lain-lain juga semuanya bisa, asal tahu ya, asal tahu biar kering, yang penting jangan bau. Terutama hal yang pertama, hindari minyak, jangan bau jamur, terus diusahain dikasih asap teman-teman. Pertama bikin, setelah jadi dikasih asap begitu. Jadi nanti kalau misalnya ada baunya, bau jamur atau bau minyak, jadi nanti hilang. Tapi kalau minyak kayaknya nggak hilang, jadi usahain jangan di yang ada minyaknya tolong dilempar, dibuang sejauh-jauhnya, kalau enggak dibakar aja. Karena percuma saja teman-teman memasang kalau kayunya kena minyak, percuma, nggak bakalan jadi teman-teman. Nah itu kayu yang saya tahu begitu ya. Untuk larangan kayu yang saya jarang menggunakan ataupun kayu yang saya tidak suka ya, karena lebah dijamin nggak mau. Jadi lebah itu juga pintar-pintar memilih teman-teman. Kalau teman-teman memilih kayunya kayu pinus atau pinus gitu ya. Kalau di desa saya namanya pinus, mungkin kalau di sono di tempat teman-teman namanya kayu pinus begitu ya. Jadi untuk pemasangan kayu pinus dijamin walaupun kayu pinus kering itu tidak akan masuk, karena saya udah ngalamin sampai saya gosokin saya gosokin daun ondol-ondolan, saya kasih gula, saya kasih etrik-etrik yang saya punya begitu. Sampai sebulanan lebih teman-teman, sama sekali tidak ada yang masuk. Beneran, saya nggak ngomong bohong-bohongan. Saya karena udah ngalamin, makanya saya berbagi pengalaman saya ke teman-teman yang belum tahu begitu. Kalau yang udah tahu ya syukur alhamdulillah. Kalau yang belum tahu ya silahkan ditonton aja channel saya ini agar teman-teman paham tentang lebah begitu ya. Jadi kalau pemasangan, kalau misalnya kayunya kayu yang tadi saya ngomong ya, kayu pinus, itu tidak akan mungkin masuk karena lengket. Baunya itu bau getah teman-teman, beda sama trigona ya, lebah trigona ataupun lebah satunya lagi yang lengket, pokoknya yang lengket-lengket itulah.
ya pokoknya seperti itu suka karena dia mau buat rumahnya gitu. Tapi kalau apis cerana, apis mellifera dijamin tidak akan masuk 100%. Kalaupun masuk ya kemungkinan mungkin paling kering-keringnya kayu ya, karena kan saya kan belum ngalamin ada yang masuk pakai kayu pinus beneran. Udah lama banget, sampai 2 bulanan nggak ada yang masuk sama sekali. Jadi emang itu kayaknya tidak disukai. Jadi saya memasang itu ada 2 arah begini. Yang satu ini pakai kayu sengon Jawa, yang ini pakai kayu pinus ya. Yang sengon Jawanya itu 7 hari ya, ataupun seminggu begitu ya, isi. Nah yang ini sampai 2 bulan sampai sekarang juga nggak isi, karena emang itu mungkin bau getah teman-teman. Nah itu larangan untuk kayu yang saya jarang tidak memakai. Jadi kayu apa yang tepat untuk memakai buat pemasangan lebah, nah saya udah kasih tahu itu kayu apa aja tadi. Nah larangannya juga udah saya kasih tahu ke teman-teman. Nah sekarang tinggal pemikatnya ya teman-teman ya. Pemikatnya kira-kira apa gitu ya, agar lebah cepat masuk secara singkat ataupun secara cepat begitu ya. Kalau yang saya pengalaman itu ataupun saya alami itu, saya beratus-ratus kali ataupun hampir ya emang hampir ratusan kali ya, saya memasang itu hanya pakai daun ondol-ondolan. Jadi sebelum saya punya ide pakai daun ondol-ondolan, saya memakainya itu pakai gula teman-teman, pakai gula merah sama kelapa gitu, dikunyah ya. Dulu lagi waktu saya belum punya ide yang satu ini. Jadi setiap kali saya mau memasang lebah, saya udah jadi glodokan. Maksudnya saya udah taruh glodokan di tempat yang kira-kira cocok, baru saya mengunyah gula sama kelapa. Saya semprotin ke seluruh area dalam, area depan pintu, area yang deket-deketnya gitu ya. Yang ada malahan kadang yang datang semut teman-teman, karena manis ya, begitu kayak saya nih manis begitu. Oke teman-teman, jadi pemasangannya itu pakainya jangan lupa pakai daun ondol-ondolan. Kalau teman-teman penasaran dengan daun ondol-ondolan, nah saya udah membuat di bawahnya ya. Jangan lupa dicari aja, cari aja nama daun ondol-ondolan gitu kalau teman-teman pusing nyarinya, karena di Google tidak ada, di YouTube hanya Eno-Eno yang punya. Terus kayaknya di tempat-tempat aplikasi-aplikasi lain kayaknya belum ada teman-teman, hanya saya yang mengasih tahu tentang daun ondol-ondolan, karena daun ondolan itu jarang ditemukan. Memang daun ondol-ondolan itu sama aja teman-teman, tapi baunya beda. Ada yang bau saya yang alamin itu ada bau gula gosong, dan ada yang baunya bau kambing begitu loh teman-teman. Kadang kan teman-teman pernah ketemu sama kambing cowok, nah baunya ada yang seperti itu tidak bisa buat pemasangan. Jadi yang buat pemasangannya itu khusus yang bau gula begitu. Nah ciri-cirinya, wujudnya, rupanya, bentuknya udah ada di bawah. Nah teman-teman tinggal cari aja ya, cara memasang glodokan apa ini dan itu, tinggal ke bawah, nanti di situ ada begitu. Nah apabila teman-teman udah paham dengan pengalaman saya yang saya bagikan barusan, jangan lupa teman-teman di subscribe dan di komen ke bawah ya. Jangan lupa dijempolin kayak gini, tes gitu. Kalau lebih bagusnya lagi loncengnya ditempiling biar kelonteng gitu ya, agar nanti setiap saya membuat video jadi teman-teman itu paling pertama yang melihat begitu. Untuk yang hobi lebah, kalau yang nggak hobi lebah, kalau nonton juga monggo, alhamdulillah silahkan begitu ya. Jadi nanti juga akan suka sama lebah begitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dari Indonesia sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan bermanfaat begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Salam satu hobi dan salam satu sukses. Mudah-mudahan teman-teman sukses semuanya yang menonton channel saya ini. Selamat siang teman-teman.